Nah, biar kalau jaringannya agak berat, Ya. boleh videonya dimatikan. Oh iya Pak Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi ya, walaupun di Zoom dengan anak-anak Ibu kelas 10 semuanya ya, dari kelas 10 MIPA 1 sampai 10 agama ya. Iya, Bu. Ya. Ini semuanya pada ini videonya nggak dibuka. Jadi Bu nggak tahu wajah-wajahnya. Nggak apa-apa, Bu. Oh ya, ya. Ya, Ibu hari ini akan menyampaikan materi ya, tapi materinya kita mengulang dulu ya materi yang sebelumnya. Baiklah, sebelumnya Ibu mau melihat dulu wajahnya ya. Ini 10 agama, namanya siapa? Bobby ya. Bobby ya. Terus Mutia ya, Mutia ya. Ya, ini 10 agama Naila. Terus Mutia ya, Mutia Nur Fauji ya. Najwa Nujula yang mana? Oh, yang ini ya. Terus Dewi Sekarwangi yang mana? Dewi Sekarwangi. Ya. Julfa Nur Aini. Wah, banyak 10 agama ya. Kemudian 10 MIPA 3 Rizka Mulka ya, Mulkia ya. Ayu, nih Ayu siapa yuk? Siapa namanya? Terus Muhammad Farhan, Dinda Rahmalia ya. Miftah Rafli. Ya. Oh, banyak juga ya 10 agama. MIPA 2 ini Hanifah ya. Terus Naila Nur Sifa juga ada. Hanifah Aulia. 10 MIPA 2. Terus 10 MIPA 3 Muhammad Yusuf. Ya. 10 MIPA 1 Jidan ya, Jidan. 10 MIPA 3 Kalista. Ini semua nama kalian ini ya. Jadi nanti Ibu gampang absennya tinggal dibuka lagi nanti rekamannya ya. Farida 10 MIPA 2 ya. Ya, Gestiani Putri 10 IPS 2. Fayat Safik ini kelas berapa nih Fayat? IPS 1, Bu. Oh, IPS 1 ya. Tadi sudah sampai mana tadi nih? Kalista Farida ya 10 MIPA 2. Kemudian Nurul Habibah 10 IPS 2 ya. 10 IPS 1 Dini Anggraeni, 10 agama Alia Rahmadina ya. Terus Naila Hidayah 10 IPS 1 ya Naila ya. Zahra Kania 10 MIPA 1. Terus Nirmala Hayati 10 IPS 2. 10 MIPA 2 Kai Rician ya, Kai Rician Putro. Naila Salsabila tadi udah ya 10 IPS 1, kemudian Adisa Nabila Syahla. Adisa Nabila Syahla. Mana ini Adisa nih? Ya, Rizky Hardiansah 10 IPS 3, 10 MIPA 1 Hafiz Fasya ya. Salsa Mutia 10 MIPA 1. 10 MIPA 2 Sadika sama 10 MIPA 3 Melati. Kemudian Isna Labani 10 IPS 1, Rahma Amina 10 MIPA 1, Amelia 10 IPS 2,
Siti Naila 10 MIPA 1, Tasya Rahma 10 IPS 3, 10 IPS 3 juga Naura Yasmin, 10 IPS 1 Gesi Meliana ya, 10 IPS 2 Salma Rajni, 10 IPS 1 Nadia, 10 IPS 1 Niken, Bilkis 10 MIPA 3, Aulia 10 MIPA 1, kemudian Nabila Puspita 10 IPS 1, Huga 10 IPS 2, Sadika 10 MIPA 2, 10 Agama Rahman Nur Ajijah, tadi Nabila Puspita sudah. 10 Agama Nurul HR ya, 10 IPS 1 Anissa, 10 IPS 2 IPS 1 Valencia, Rahman Nur Ajijah tadi udah perasaan ya. Valencia, kemudian Husna 10 MIPA 1, 10 MIPA 3 Muhammad Yusuf. Muhammad Dafa 10 IPS 1. Udah ya, udah semua ini ya, Ibu absen ya. Baik, kita mulai saja ya. Anak-anak Ibu, gimana kabarnya semua? Halo. Alhamdulillah. Ya, hari ini ya. Baik, kita mulai dengan mengulang materi yang telah lalu ya tentang karakteristik kewirausahaan. Sebagaimana definisi kewirausahaan itu tercantum di dalam keputusan Menteri ya, Kepmen itu nomor 961 garis miring Kap Menteri garis miring 11 garis miring 1995 ya. Kewirausahaan itu didefinisikan sebagai sikap, semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar ya. Ya. Kemarin kalian udah ulangan semua belum? Ada yang belum kayaknya ya? Halo? Semua kayaknya, Bu. Sudah semua ya? Bu. Ya nanti Ibu cek lagi ya. Memang kemarin ada beberapa anak, jadi satu kelas tinggal beberapa orang lagi ya yang belum, paling juga yang remedial nanti ya. Dicek lagi. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana sifat-sifat seorang wirausahawan ya, itu sifat-sifatnya ada 6 ya, secara umum itu ada 6. Pertama itu percaya diri ya. Kepercayaan diri itu merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan ya, yang sifatnya itu internal, sangat relatif dan dinamis dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi syarat seorang wirausaha, dia harus percaya diri dulu ya. Kalau tidak percaya diri atau tidak pede, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu gitu ya. Apalagi bisa menghasilkan sesuatu ya. Ya. Kemudian kesananya mungkin dia bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi dibutuhkan suatu kepercayaan diri dulu. Kepercayaan diri itu adalah bisa menimbulkan motivasi di dalam diri kita sendiri. Kemudian berorientasi tugas dan hasil. Jadi seseorang yang selalu berorientasikan tugas dan hasil yang kedua ya. Jadi seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan sifat nilai-nilai motif berorientasi pada laba ya, ketekunan dan kerja keras. Ya. Jadi orientasi tugas dan hasil artinya apa? Dia mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Ya, bagaimana sih supaya bisa berprestasi, menghasilkan sesuatu yang bagi dia itu ini suatu prestasi. Kemudian orientasinya kepada laba. Laba itu kan keuntungan atau profit ya. Jadi seorang wirausaha dia harus memikirkan
ya terlebih dahulu gitu. Apa yang akan dihasilkan? Apakah ini akan menghasilkan laba atau profit? Kemudian ketekunan dan kerja keras, ya. Baik. Yang ketiga itu adalah berani mengambil resiko. Salah satu hal penting dalam memulai berbuat sesuatu yang baru adalah berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, ya. Jadi dia harus melakukan sesuatu yang dia sendiri itu belum pernah melakukannya. Ya artinya ini berani mengambil resiko dengan segala resiko. Apakah ini akan terus, akan survive, ya atau tidak gitu ya. Nah, inovasi atau kebaruan itu tidak akan muncul jika kita tidak melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain ya. Jadi harus berinovasi, ya menemukan sesuatu yang baru, hal-hal yang baru yang orang lain itu belum pernah melakukannya gitu. Dan tidak pernah melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan ya. Dan tidak berani maksudnya, dan tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Yang keempat adalah kepemimpinan ya. Kepemimpinan ini adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang. Pemimpin diantaranya memiliki visi yang jelas, kemudian memiliki integritas ya dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, ya itu jiwa-jiwa seorang pemimpin harus seperti itu. Mau mendengarkan orang lain ya, bisa memotivasi orang lain. Selain dirinya sendiri juga, terutama itu adalah orang lain ya. Untuk melakukan tugasnya dan berlaku adil. Ya. Jadi pemimpin itu sifat-sifatnya harus seperti itu. Kemudian keoriginalitas atau keaslian. Maksudnya di sini adalah idenya tuh asli gitu, hasil dari pikiran dan gagasan dia. Sendiri. Ya, keaslian ide, gagasan sendiri ya, pemikirannya sendiri, keputusannya juga diperoleh dengan semua, keputusan juga sendiri. Ya, jadi kemudian kemampuan berpikir kreatif serta melihat peluang yang ada ya. Jadi seorang wirausaha itu dia gagasannya itu harus dia sendiri. Kalau cuma mencontoh itu biasanya tidak akan lama ya. Seperti yang terjadi saat-saat ini tuh kan, seperti usaha misalnya usaha minuman ya. Usaha minuman itu kan viral-viral gitu ya. Namanya mungkin itu dari ide aslinya tuh dari seseorang, yang lain itu hanya meniru saja gitu. Nah, itu biasanya meniru, ya, kurang kreatif ya. Kurang kreatif, Bu. Kurang kreatif, betul. Jadi meniru itu justru dia biasanya tidak, karena bukan dari ide sendiri, maka dia tidak terlalu menguasai bidang itu. Saya hanya mengikuti orang lain gitu, itu kan viral gitu. Biasanya nggak akan lama, nggak akan survive usaha itu ya. Kita lanjut lagi dengan orientasi masa depan ya. Jadi seorang wirausaha dia tidak hanya memikirkan masa sekarang, besok, ya minggu depan, setahun kemudian, tidak. Tapi itu selamanya, masa depan terutama ya. Apakah yang saya hasilkan ini ya itu akan survive atau bertahan ya untuk beberapa waktu lama atau bagaimana ya? Kecuali misalnya memang ada misalnya ya seperti yang terjadi saat ini ya, banyak itu wirausaha yang tidak bisa survive. Artinya banyak yang kolaps, banyak yang bangkrut. Kenapa? Mungkin bukan karena usahanya, mungkin bukan karena produknya yang tidak laku ya. Karena apa? Aturan pemerintah. Karena apa? Karena saat ini tersedang PPKM, Bu. Nah, aturan pemerintah PPKM betul. Siapa yang jawab tuh? Bobby, Bu. Bobby, wah 100 buat Bobby ya. Usahain, Bu, PPKM. Betul ya, nyusahin ya. Jadi bukan hanya kalangan atas aja ya, semua kalangan itu mulai dari bawah sampai atas tuh merasakan semua ya. Kolapsnya usaha gitu ya. Banyak kan usaha-usaha yang tutup ya akibat PPKM ya. Nah, kasihan juga ya. Jadi bukan tidak berarti orang tidak orientasi kepada masa depan, tapi karena adanya peraturan yang terjadi di negara tersebut ya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi dengan faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan seseorang dalam berwirausaha ya. Ya, ini hanya sepintas aja yang Ibu jelaskan ya. Sebetulnya faktor-faktor ini sangat banyak sekali mengapa seseorang itu bisa gagal dan bisa berhasil. Contohnya ini keberhasilan wirausaha ya.
itu faktor keberhasilan secara internal itu pertama adalah kerja keras. Dari dirinya sendiri ada kemauan untuk bekerja keras. Ya. Kemudian kedua adalah kerjasama dengan orang lain, ya. Maksudnya di sini kalau ingin menjadi sukses, nih ada seseorang yang mengatakan bahwa seorang usahawan ya, entrepreneurship, mengatakan bahwa entrepreneur ya maksudnya ya, mengatakan bahwa kalau ingin berhasil, ingin sukses, maka dia harus bekerja sama dengan orang yang sukses, katanya begitu ya. Kalau ingin cepat berhasil gitu ya. Memang betul ya, memang betul. Kita butuh kerjasama dengan orang lain. Kenapa? Karena kan tidak bisa sesuatu itu kita kerjakan sepenuhnya sendiri kan. Makanya kita butuh kerjasama dengan perusahaan lain ya. Misalnya begini, misalnya Ibu kasih contoh nih, kerjasama dengan orang lain ya. Misalnya Ibu mau buka grosir nih misalnya ya, grosir produk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari ya. Apa yang harus Ibu lakukan? Tentu untuk mendapatkan barang, Ibu harus bekerja sama dulu dengan perusahaan-perusahaan lain ya, yang menghasilkan produk, misalnya di bidang kebutuhan rumah tangga ya. Seperti misalnya Unilever ya, kita kerjasama ya. Atau dengan agen atau distributor Unilever gitu ya. Kemudian dengan agen-agen atau distributor ini. Ya misalnya Indofood ya. Jadi harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemudian sekarang itu ya yang lagi viral itu ya. Misalnya nih salah satu contoh. Salah satu contoh misalnya produk minuman nih. Minuman apa nih? Haus ya. Thai tea, Bu. Hah, apa? Thai tea ya. Ya, Thai tea. Ada Thai tea itu mereknya apa ya? Banyak sekali ya. Contohnya seperti Aus lah gitu. Nggak tahu juga, Ibu belum pernah ngerasain juga minuman Aus kayak gimana. Yang jelas Ibu selalu merasakan haus tapi nggak pernah minum yang bermerek Haus ya. Ya. Contohnya seperti Haus ya. Itu Haus itu kan sekarang lagi viral ya. Minuman-minuman begitu ya. Jadi itu yang membuat pertama, yang menciptakan produk Haus pertama ya. Dia mungkin pertama buka dan ternyata memang laku di pasaran ya. Sehingga bukan hanya ininya, mereknya juga jadi brand gitu, jadi terkenal gitu. Jadi orang jadi inget, oh ini kalau mau beli minuman inget, oh ini aja di Aus aja gitu, sejenis Thai tea mungkin kayak gitu ya. Nah, setelah itu dia membuka peluang untuk kerjasama dengan orang lain ya, tentunya peluang untuk franchise gitu ya. Jadi dia kerjasama dengan orang lain. Nah, ternyata orang lain yang bekerja sama dia, karena ini merek ini udah apa istilahnya udah dikenal ya, dengan orang udah banyak dikenal orang ya. Atau mungkin karena produk Thai tea-nya yang lagi viral, bisa jadi bukan karena mereknya, karena produk Thai tea ya. Jadi itu orang lain yang bekerja sama yang ngambil franchise ke dia juga ikut sukses gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kerjasama dengan orang lain. Ya. Jadi kalau kita bekerja sama dengan orang sukses, maka kita juga akan ikut sukses begitu ya. Ya. Kemudian penampilan yang baik ya. Penampilan yang baik. Kita sebagai seorang wirausaha, penampilan kita harus baik nih. Ya. Mulai dari fisiknya, maksudnya bukan harus ganteng atau cantik, enggak ya. Maksudnya bersih, Bu. Bersih, rapi. Jadi orang juga seneng lihatnya. Ya, kalau kitanya nggak bersih kan orang juga males gitu ya. Udah gitu selain itu, jadi penampilan kita tuh meyakinkan ya. Tidak sombong, Bu. Tidak sombong juga. Kita bisa lihat, kita bisa bedain ya. Misalnya nih, kalian bisa lihat nih, seorang pria berdasi, asosiasi kita tuh kemana? Pasti berpikir bahwa, wah dia seorang pengusaha nih. Ya, betul nggak? Ya, seorang pria berdasi, wah dia seorang pengusaha nih pasti gitu. Atau mungkin dia seorang manajer atau direktur, begitu kan? Ya. Jadi penampilan itu menentukan juga nih, menentukan pandangan orang, persepsi orang kepada kita, begitu ya. Ya. Kemudian yakin. Nah, ini ya. Yakin, kita juga harus yakin kepada diri sendiri.
bahwa usaha kita tuh bisa maju. Jadi adanya motivasi, ya, motivasi dan keyakinan bahwa ini usaha ini bisa sukses, ya. Insya Allah bisa, begitu ya. Jadi yang pertama itu adalah yang paling ini adalah motivasi, ya. Sebelum yang lain-lainnya. Ya, sebelum modal, sebelum lain-lainnya, yaitu kita harus memotivasi diri sendiri sehingga timbul suatu keyakinan dalam diri kita, ya, yakin untuk bikin usaha, yakin usaha kita harus maju, gitu ya. Kemudian Jangan pandai orang lain. ya, pandai membuat keputusan. Nah, ini dia, kita harus bisa mengambil keputusan. Apakah dampak dari keputusan kita, tentu kita harus memikirkannya. Ini resiko nih, kita mengambil keputusan A, berarti kita juga siap menerima resiko. Tapi tentunya ngambil keputusan tidak asal keputusan, ya. Harus dipikirkan dulu, ya, negatif dan positif dan negatifnya, ya. Untung rugi dari keputusan yang kita ambil tuh harus kita pikirkan dulu. Contohnya nih, gini, saya mau buka warung tapi daerahnya daerah sepi, ya. Kanan kiri ada rumah tapi jauh. Itu kira-kira warungnya laku apa enggak gitu? Enggak, Bu. Enggak, ya. Jangan-jangan yang beli yang ini makhluk-makhluk astral nih yang nyamar nih. Ya. Jadi sebenarnya jangan-jangan begitu tuh. Ya, seperti itu ya. Jadi harus pandai mengambil keputusan. Kalau kita mau mengambil keputusan mengenai usaha, kita harus memperhatikan dulu, ya, produk kita apa, tempat place-nya itu di mana, apakah di tempat ramai, di pinggir jalan, ya tentu kita punya berbagai pilihan, ya. Kalau kita mau buka di tempat sepi, ya resikonya itu mungkin, ya. Kalau kita mau buka di jalan raya, mungkin modalnya lebih besar, tapi keuntungan yang akan kita dapatkan, begitu ya. Jadi semua harus dipikirkan dulu baik buruk atau untung ruginya. Baik, kita lanjut lagi, mau menambah ilmu pengetahuan. Seorang wirausaha itu tidak menutup diri, ya. Dia selalu bisa membuka diri, ya, untuk menambah ilmu, ya, ilmu pengetahuan, ya. Seperti contohnya ilmu-ilmu marketing, ya. Setahu Ibu, ilmu marketing itu dia setiap 7 menit itu berubah, ya. Itu kata dosen Ibu dulu katanya. Setiap 7 menit ilmu marketing itu berubah katanya. Ya, jadi ada ilmu-ilmu baru begitu, ya. Seperti sekarang, ya, kita juga harus punya ilmu dulu nih, bagaimana nih supaya penjualan kita tuh laku, ya. Apakah seperti contohnya di dalam masa pandemi, apakah kita mau bertahan dengan membuka istilahnya outlet aja gitu, ya. Jadi orang datang itu kan bukan marketing secara modern, ya. Atau enggak kita mau misalnya memasang iklan kita di medsos, ya, seperti itu, ya. Atau seperti di Shopee, Tokopedia, ya. Nah, itu juga. Jadi kita harus punya ilmunya di situ, ya. Ini strategi apa nih? Strategi marketing apa yang bisa kita tempuh supaya usaha kita juga nambah maju, ya. Baik. Kemudian ambisi untuk maju. Wah, itu ambisi penting sekali, ya. Orang yang tidak punya ambisi gimana untuk maju, ya? Yang adanya cuman madesu, masa depan suram, cina, ya. Ya, jadi ambisi itu penting, ya. Kemudian pandai berkomunikasi, ya. Seorang marketing itu harus pandai berkomunikasi atau harus komunikatif, ya. Kalau tidak komunikatif, bagaimana dia bisa menambah ilmu, menambah wawasan, ya, atau bekerja sama dengan orang lain. Itu dibutuhkan kepandaian kita dalam komunikasi. Baik, kita lanjut lagi. Kegagalan wirausahawan, ya. Nah, dalam kegagalan wirausahawan itu pertama biasanya karena kurangnya modal atau dana untuk modal, ya. Tidak ada modal, bagaimana mau nambah ini gitu, ya. Mau misalnya nambah outlet lagi, modal nggak ada, bagaimana mau bikin produk yang lain, begitu, ya. Kendalanya modal. Kedua ada pengalaman dalam bidang bisnis. Jadi kalau kita kurang pengalaman, ya. Pengalaman itu artinya kita tuh pernah mengalami hal ini dan tahu bagaimana resikonya, begitu, ya. Nah, kalau kita kurang pengalaman, atau kita bisa menggunakan pengalaman orang lain lah kalau kita belum berpengalaman, ya. Nah, jadi itu dibutuhkan komunikasi, ya. Kemudian tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Ini sangat penting. Jadi sebelum memulai usaha, ya, kita harus yang dikatakan harus membuat dulu perencanaan atau bisnis plan, ya. Jadi perencanaan usaha itu mau bagaimana, ya.
Itu yang penting, yang pertama kali harus kita siapkan. Kemudian yang keempat, tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digelutinya ya. Ya. Kalau tidak cocok berarti dia menjalankan usahanya setengah-setengah ya. Mungkin saja atau mungkin dia belum yakin hatinya untuk menjalankan usaha tersebut, bisa jadi ya. Makanya dia merasa, oh saya nggak cocok nih kayaknya nih gitu. Atau bisa jadi dia tidak menguasai bidang usaha itu, maka dia merasa tidak cocok ya. Baik, kita lanjut lagi dengan perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ya. Baik. Jadi di semester ini kita akan mempelajari, semester ganjil kita akan mempelajari perencanaan wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ya. Bedanya nanti semester kegenap kita akan mempelajari inspirasi usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal atau artefak ya. Nah, semester ini adalah kita mempelajari budaya non benda dulu ya. Non benda itu kan artinya non benda, jadi nggak kelihatan ya, tapi bisa dirasakan gitu ya. Ya, tapi bukan berarti non benda itu tidak bisa dituangkan ke dalam suatu benda gitu, tidak. Dalam suatu bentuk kerajinan bisa ya. Baik, kita lanjut. Budaya tradisional sebagai sumber inspirasi ya. Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non benda dan artefak atau objek budaya lokal atau artefak atau objek budaya ya. Budaya non benda itu diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat ya. Jadi semua ini tidak berwujud. Maksudnya bisa kita rasakan gitu ya. Dengan adanya pantun, oh itu kan abstrak gitu ya. Cerita rakyat juga sama, tapi kita bisa merasakannya ya. Tarian juga, upacara adat juga sama ya. Baik, kita lanjut dengan ini tadi udah ya. Sedangkan untuk artefak ini ya, artefak atau objek budaya ya, diantaranya itu seperti pakaian daerah ya. Kemudian wadah tradisional. Wadah tradisional itu ya bisa kamu lihat mungkin seperti apa ya? Kayak di daerah Jawa Barat kayak boboko gitu ya. Tembikar, Bu. Tembikar, nah ya kayak gitulah naon namina etanya. Kemudian ada lagi coba apa namanya, Ibu kurang paham juga nih. Apa namanya? Nyiru, Bu. Nyiru. Oh iya, bisa. Apalagi? Lesung, Bu. Lesung ya. Itu dari daerah Jawa Barat semua ya. Iya, Bu. Nah, Jawa Barat yang tahunya itu kita ya. Ya. Baik. Kemudian sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ya. Baik. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha itu dikenal dengan sebutan 6M ya. 6M. Apa sih 6M itu gitu ya? Apa 6 miliar begitu? Bukan ya? Jangan-jangan 6 miliar nih. Ya. Sebutan 6M biasanya ya. 6M itu apa saja? Men ya. Men itu siapa? Oh, orang laki-laki, Bu. Men itu manusia lah ya, secara umum manusia, maksudnya begitu ya. Kemudian money ya. Money itu apa? Duit ya. Ya, money, uang ya. Kemudian material ya. Material adalah bahan ya. Kemudian mesin. Peralatan. Mesin yang kita gunakan ya. Tapi biasanya di dalam kerajinan itu seperti definisi kerajinan itu kan sesuatu produk yang dibikin secara manual kalau definisinya kerajinan. Jadi jarang menggunakan mesin. Ya. Tapi karena sekarang itu sudah istilahnya dikolaborasi dengan menjadi produk kerajinan yang modern ya. Seperti misalnya nih kaos ada apanya? Sablon. Ada sablon ya, sablon bentuknya wayang begitu ya. Atau gambar apa gitulah tradisional gitu ya. Ya, nah itu masuk juga ya. Jadi
harus menggunakan mesin atau peralatan ya. Kemudian metode itu adalah cara kerja. Ya. Cara kerjanya ya, prosedur ya. Kemudian market apa market? Pasar. Pemasaran. Pasar, iya pasar. Nah, kerajinan ya. Jadi ada 6M ini yang perlu diperhatikan sebagai sumber daya yang bisa dikelola dalam sebuah wirausaha ya. Ini sumber dayanya ada money, material, mesin, metode, dan market ya. Kira-kira nih kalau jualan kerajinan nih kemana ya? Marketnya siapa ya? Ayo, siapa yang bisa? Kalau jualan kerajinan marketnya siapa? Apa dijual di pasar begitu? Apa Turis gitu? asing Bu kayaknya Bu. Hah? Turis asing. Betul, para wisatawan ya, itu sasaran kita ya. Nah, tapi kalau sekarang masa pandemi kan nggak mungkin. Turis asing nggak mungkin datang ke sini ya, semuanya pada takut juga ya. Online Bu. Oh iya online, betul. Ya. Sekarang Jadi penjualannya mungkin secara online ya. Ya. Bisa diinikan. Itulah yang disebut dengan market ya. Apa itu marketnya itu secara online. Jadi ada market itu bisa offline, bisa online ya. Kalau offline itu seperti pasar-pasar tradisional ya, toko-toko. Baik yang tradisional sampai ke market atau pasar yang modern. Kalau pasar modern ya salah satunya itu yang mall gitu ya, itu yang offline. Tapi kalau yang online itu banyak ya, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ya, maupun kita bisa promo sendiri ya di aplikasi seperti WA, IG, ya, Facebook ya. Bisa ya. Ya. Mungkin sampai sini penjelasannya ada pertanyaan nggak ya? Ibu, aku mau Ya. bertanya. Ya. Dinda ya namanya, Dinda Rahmalia ya, 10 agama. Ya, Dinda, bagaimana Dinda? Ibu, kalau misalkan kan tadi faktor kegagalan kewirausahaan tuh karena kurangnya modal. Kalau minjam modal lebih baik ke mana? Ke bank atau ke koperasi atau ke mana? Minjam modal ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita memikirkan ini kita butuh modal ya. Apakah ke koperasi? Kalau kita kekurangan modal ya, apakah ke koperasi, apa ke bank atau kemana ya? Ya. Kalau dilihat dari segi bunga itu mungkin ke koperasi lebih menguntungkan ya. Kalau ke bank itu ya selain riba ya, tapi koperasi juga ada bunganya ya. Ibu nggak tahu nih koperasi riba juga bukan ya? Atau beda ya, beda mungkin ya, sedikit beda. Kalau bank itu bunganya itu sekitar setahu Ibu ya 2% biasanya, dan bunganya tuh flat, itu artinya tetap, jadi nggak menurun. Jadi kalau bunganya 2% dari sekian, ya misalnya bunganya tuh 2% dari 1 juta itu kan berarti 20.000 ya bunganya ya. Kalau ke bank kita tuh bunganya 20.000 tiap bulan, 20.000, belum cicilan pokok ya. Jadi tidak menurun. Lagi pula bedanya sama koperasi sangat berbeda sekali. Kalau koperasi itu istilahnya kita punya saham di koperasi dengan yaitu namanya simpanan wajib simpanan pokok ya. Dan uang yang kita pinjam ya itu apa namanya ya, uang yang kita pinjam itu bunganya juga bukan bunga namanya kalau koperasi, apa ya namanya ya, bukan bunga ya namanya ya, seperti itu pokoknya Kelebihan ya kelebihan ya iya Pak Hen, aduh ya seperti itu ya. Jadi itu kelebihan itu akan masuk ke dalam simpanan menjadi keuntungan buat kita ya, keuntungan kita kalau koperasi begitu ya. Jadi bunga yang dikatakan kelebihan itu atau bunga yang harus kita bayaran seperti itulah misalnya ya, itu akan kembali lagi kepada kita gitu ya. Bedanya kalau bank itu beda sekali ya. Ya beda sekali ya dengan. Ini buat siapa, Bu? Kenapa? Kalau bunga yang ke bankin itu buat siapa? Buat pegawainya. Oh iya, kalau bunga bank itu biasanya bunganya itu untuk biaya operasional bank ya, bunganya. Tapi kalau koperasi itu bukan ya. Kalau koperasi itu bukan. Jadi karena kita sebagai
menyimpan di situ, artinya kita kan sebagai penanam saham ya, di situ berarti kan itu akan kembali lagi kepada kita ya. Jadi ada dividennya gitulah istilahnya ya. Istilahnya dividen ya. Kelebihan dari itu ya, ada kelebihan dari apa yang kita pinjam itu akan kembali lagi kepada kita kalau koperasi seperti itu. Jadi lebih menguntungkan koperasi ya. Kalau dilihat dari segi ini, kalau dari segi agama yang jelas bank itu riba ya. Kalau kita mulai usaha dengan uang riba ini ya, dengan uang riba itu kemungkinan usaha kita hancur. Ya. Tapi bukannya ibu manas-manasin supaya nggak minjem ke bank ya, nanti bank pada bangkrut, nggak ada yang minjem. Ya. Biasanya begitu kalau dalam agama begitu, jangan sekali-kali mendekati riba gitu ya. Ya, bagaimana Dinda? Tapi ada yang lain nggak, Bu, selain koperasi sama bank yang bisa dipinjam? Koperasi sama bank, lembaga keuangan lain ya. Sebetulnya banyak lembaga keuangan lain ya yang bisa dipinjam. Bentuknya banyak ya, itu nanti bisa kita lihat ya. Misalnya dengan kepegadaian juga bisa ya sebetulnya. Contohnya ya kepegadaian, tapi kita kan harus punya ini, harus menyimpan agunan gitu kalau di pegadaian mah ya. Menyimpan agunan gitu. Agunan apa, Bu? Seperti misalnya emas ya, atau barang elektronik misalnya ya. Misalnya emas aja ya, emas kita gadaikan, nanti kita bisa mendapatkan modal dari berapa harga emas tersebut ya. Tapi sama saja sih pegadaian juga harus ini ada uang apa ya namanya ya. Biasanya pegadaian seperti bunga gitu juga ada sih pegadaian ya. Biasanya per 20 hari gitu. Sekian kenanya ya. Ya bagaimana Dinda? Yang lain ada barangkali? Boleh silakan mumpung masih ada waktu mungkin ini. Ada Bu, yang tadi yang pakaian daerah terus warna tradisional, habis itu apa lagi sih Bu? Oh ini pakaian daerah, senjata ya, senjata. Rumah adat, rumah adat. Rumah adat bisa, ini senjata juga ya. Kayak rencong apa ya, senjata juga itu ya. Senjata Aceh, tradisional ya, Aceh ya, keris ya. Keris. Jawa. Banyak ya Jam. sebetulnya ya. Ya. Pakaian daerah juga ya, pakaian daerah, wadah tradisional, senjata rumah adat ya. Mungkin nanti untuk semester depan, semester genap kita akan membuat kerajinan artefak ini ya. Apakah mau membuat, tapi bukan beneran, misalnya senjata dibikin senjata beneran, enggak ya. Misalnya bikin yang ininya aja dari kardus gitu ya, bikin rumah adat ya, atau dari apa biasanya dari stick es krim ya, stick es krim bikin rumah adat misalnya ya. Terus pakaian daerah misalnya dari kain perca ya, bisa juga kain perca terus ditambah manik-manik. Kalau enggak kain ini apa, kain vet itu ya. Panel. Ya planel atau pet ya, planel lah ya, bisa ya pakai pernak-pernik. Nanti mungkin ada panduan videonya bisa Ibu kirimkan. Tapi kalau untuk semester ini kan kita ini ya budaya tradisional non benda ya, budaya non benda. Nah, itu nggak mungkin itu kalian disuruh bikin kerajinan pantun gitu, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Mungkin pantun ini bisa dituangkan misalnya di dalam sebuah apa namanya bingkai isinya pantun, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin tari-tarian. Tari-tarian ini kamu bisa tari topeng misalnya, yang kamu bikin tuh aksesorisnya ya, kayak tari topengnya gitu berbentuk apa gitu ya. Kemudian ya tari topeng kayak gitu. Atau bisa jadi dengan inspirasi budaya non benda itu burung enggang ya, burung enggang itu dari mana itu? Kerajinan dari mana ya? Itu juga bisa dijadikan inspirasi ya. Kalimantan Bu. Kalimantan, oh iya betul, Dayak ya. Dayak Ya Kalimantan Bu, Dayak Bu. Dayak ya. Iya betul, yang bulu-bulu itu ya, buat tarian-tarian gitu biasa suka ada ya. Ya bisa jadi, misalnya gantungan kunci bergambar burung enggang atau burung merak. Burung merak juga hiasan dinding bisa ya. Ya, Ibu nanti ini mau nge-share video contoh kerajinan budaya non benda ya. Baik, sebentar ya Ibu share videonya dulu ya. Iya Bu. Iya, Bu.
Mau nge-share video gimana Mas dari itu HP Papa? Share di sini. Udah jam berapa nih ya? Oh, 8 menit lagi lah, cukup lah. Aduh, buset, haus banget. Nah, video yang ini Mas, yang satu lagi, bukan yang ini Mas. Contoh kerajinan, ada satu lagi tadi. Ada nggak Mas? Yang ya kayaknya itu Mas. Begituin ya. Ini sudah langsung masuk ya Mas. Gimana yang bisa dilihat videonya? Ada? Ada Bu. Oh, ada. Oh iya, syukur atuh. Halo guys, sekarang kita akan membuat merak dari stik es krim. Berikut alat bahan beserta caranya. Ini kayak gitu.
Ya. Ya, baiklah. Jadi seperti tadi ya, udah lihat tadi bagaimana tayangan cara membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ya. Sudah ini ya. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Alhamdulillah. Paham, Bu. Sudah paham ya? Yang lain bagaimana sudah ya? Ya. Jadi seperti itu ya yang dikatakan budaya dengan inspirasi wirausaha dengan inspirasi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ya. Jadi contohnya membuat tadi ya seperti burung merak ya. Nah, ini nanti tugas buat kalian semua ya. Kalian coba nanti membuat sebuah kerajinan dengan inspirasi budaya non benda ya. Boleh apa saja bebas ya, itu individu aja lah ya. Individu aja karena Ibu pikir ini mudah ya. Bisa membuat rumah membuat tadi seperti burung merak ya atau berbentuk kipasnya boleh dari kertas, dari karton ya. Atau membuat ceng-celengan dengan gambar-gambar wayang itu juga boleh ya. Membuat ceng-celengan dengan gambar wayang ya atau gambar-gambar tradisional lah pokoknya ya. Ya, jadi itu nanti tugasnya ya mengenai pengumpulannya mungkin Ibu beri waktu yang inilah jangan terlalu mepet ya. Sampai sebelum kita PTS. PTS atau ini. Ya sebelum PTS boleh lah ya, sebelum PTS ya. Mudah-mudahan nanti sudah selesai semua. Kalau misalnya masih ada yang belum ya mungkin nanti kita lihat aja ya. Iya. Ini waktunya sudah habis ya? Pak Hendra, waktunya sudah habis Pak Hendra? Nah, sudah Bu. Sudah ya? Ya, Ya. kalau gitu kita tutup aja gitu ya. Saya tutup aja gitu ya Pak Hendra. Ini ya, yang datang ini tadi kayaknya banyak 62 orang. Jadi makin berkurang ya 52 ya. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa ya. Ya udah. Ya, nanti ya. Baiklah tadi yang belum kesebut sama Ibu untuk absen nanti tolong WA aja ya ke Ibu ya, Wapri ya. Bu saya belum kesebut tadi namanya gitu, yang merasa belum kesebut gitu. Takutnya nanti nggak masuk di list absennya gitu ya. Ya. Baik, gitu aja mungkin anak-anakku ya. Terima kasih banyak kalian sudah mau hadir di Zoom meeting ya. Ibu sangat berterima kasih sekali ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat buat anak-anak sekalian ya, buat kita semua ya pada umumnya. Amin. Ya, mohon maaf jika Ibu ada kesalahan ya, ada kesalahan atau kehilapan ya dari cara bicara atau apa ya. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin sampai sekian dulu. Nanti coba Ibu pakai link absen aja dulu ya. Nanti kita bisa cocokkan dengan yang hadir sekarang gitu ya. Ya, nanti Ibu ini link absen di-share di grup kelas ya. Baik, ya, begitu saja. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.